Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Nandita Melati Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Nandita Melati Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, lahir tanggal 9 Juli 1984. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran dan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis ilmu bedah plastik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia selesai tahun 2013. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan Evidence Based Practice di Jakarta, CIIBM, RSCM, FKUI. Kemudian beliau juga aktif mengikuti program-program bakti sosial seperti Operasi Bibir Sunding dan Langit-Langit Perapi di Pontianak tahun 2015. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai simposium satunya. Kepada moderator Dr. Nandita Melati Putri, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Sari untuk perkenalannya. Salam kenal. Saya Dr. Nandita Melati Putri dan dipanggil biasanya Dr. Melati. Saya merasa terhormat untuk bisa menjadi moderator dalam sesi pagi ini. Pertama-tama mungkin untuk pembicara pertama saya perkenalkan dahulu. Beliau adalah guru senior maupun sejawat saya, Dr. Aditya Wardana, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan. Beliau lulus dari Prodi Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetik di FKUI di tahun 2006. Kemudian sudah melanjutkan pendidikannya dalam doktoral S3 di FKUI juga dan sudah menyelesaikannya di tahun 2021. Beliau juga merupakan staf di FKUI kita, RSCM, sejak tahun 2006 dan merupakan kepala burn unit kita di RSCM sejak tahun 2012. Dan juga merupakan Kepala Divisi Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetik di FKUI RSCM sejak 2020 hingga sekarang. Tentunya merupakan orang yang sangat berkompeten untuk membicarakan bagaimana sekilas mengenai Prodi Bedah Plastik, Rekonstruksi, dan Estetik di Universitas Indonesia, serta program-program unggulannya. Saya persilahkan Dr. Aditya. Terima kasih Dr. Melati dan Dr. Sari. Yang terhormat Ketua Perapi Pusat Dr. Najatullah, Ketua PBID Dr. Daeng, beserta jajarannya, para guru besar, guru-guru, senior, dan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan sekilas tentang bedah plastik di FKUI RSCM, program studinya, beserta unggulannya. Izinkan kami share screen. Ya, Dr. Melati, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dokter. Secara prodi bedah plastik dan divisi bedah plastik di FKUI dengan teaching hospitalnya di RSCM yang utama, the main teaching hospital beserta unggulannya. Bedah plastik sendiri di FKUI dan RSCM itu dimulai dari tahun 1958, dirintis dan dikembangkan oleh Profesor Dr. Munajat Wiratmaja. Ya, tahun 58 beliau belajar ke University School of Medicine, terus ke divisi bedah plastik dengan ketuanya waktu itu Dr. James Baird Brown, Father of American Board of Plastic Surgery, sampai tahun 1959, kemudian mengembangkan di FKUI RSCM, sehingga waktu itu ada trainee-nya, yaitu trainee bedah, dulu masih semua lewat bedah umum. Ada Dr. Bisono, Dr. Sidi, kemudian Dr. Suminta, dan disusul banyak lagi sampai sekarang. Dan tahun 71, 74 itu yang tadinya bagian bedah, karena perkembangan keilmuan muncullah yang namanya salah satunya divisi bedah plastik. Tahun 71,
Dr. Munajat mendapatkan gelar guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Dr. Sidik tahun 90, tepatnya tahun 89 ya, itu keluar SK pendirian program studi bedah plastik. Dengan waktu itu studinya 9 semester. Artinya tidak harus lewat bedah umum, tapi bisa langsung ke bedah plastik. Itu sudah dimulai tahun 90. Nah, ini SK-nya nomor 107 tahun 89. Sampai sekarang, ya Direktur Program Studi yang pertama itu Dr. Bisono, sekarang ya berkembang, ada ya program studi setelah FKUI banyak lagi. KPS-nya setelah Dr. Bisono, Dr. Gentur, Dr. Parintosa, dan sekarang Dr. Prasetya Grahini. Saat ini ada 5 prodi, nanti mungkin melihat susunan acara, masing-masing prodi nanti akan memberikan presentasinya di acara Stadium Generale ID ini. Staf bedah plastik ada 10 dan masing-masing mendalami keilmuan bedah plastik atau mungkin bisa dibilang subnya. Di kami namanya majoring. Nah, mulai dari Dr. Teddy, saya sendiri, Dr. Krista, Dr. Parintosa, Dr. Eni, Dr. Melati, moderator, Dr. Fian, Dr. Indri, Dr. Tommy, Dr. Rian, dan Dr. Vika. Masing-masing di sini sejawat bisa lihat mendalami bidangnya masing-masing dan sudah spesifik. Mereka juga mengikuti pendidikan yang bisa spesifik di luar negeri. Fellowship observership ini tadi yang membawa para staf ini mendalami satu bidang keilmuan, misalnya di luka bakar ya mendalami itu terus sampai sekarang. Ya, saya pribadi dari tahun lulus 2007 sampai sekarang ya di luka bakar. Penelitian, pelayanannya di atas 80-90% tentang luka bakar. Begitu juga dengan sejawat yang lainnya. Ya. Nah, inilah jumlah operasi tahun 2019, 2020, 2021. Memang paling banyak sebelum pandemi, setelah masa pandemi tahun 2020 itu ada penurunan, tahun 2021 ada peningkatan. Ya memang pandemi ini berdampak terhadap kunjungan pasien ke RSCM. Ini kunjungannya di bedah plastik 2021. Tampaknya juga akhirnya mengalami penurunan ya 2020-2021. Sangat berdampak COVID. Ini rekap kasus luka bakar dan sequelae-nya termasuk kontraktor masih mendominasi di FKUI RSCM, diikuti oleh cleft lip and palate dengan berbagai macam kesulitannya, diikuti dengan maxillofacial trauma. Flap related diagnosis ini misalnya rekonstruksi menggunakan free flap atau non free flap. Ini dari Dr. Ocha. Dari kalau melihat angkanya ya peningkatannya sangat besar. Nah, ini salah satunya penelitian publikasi. Publikasi meskipun jumlah pasien dan jumlah operasi terdampak dari pandemi ada penurunan, tapi penelitian kami ini meningkat. Ya, bisa dilihat di sini tahun 2001 ini nasional naik dari 2 jadi 7, internasional lebih dari 10 bahkan menjadi 21. Publikasi yang terakreditasi ada Q1, Q2, Q3, memang yang Q2, Q3 masih mendominasi dan nasional terakreditasi. Karena kami punya jurnal yang terindeks Sinta 3. Nah, ini jurnalnya.
jprjournal.com. Sejawat bisa mengakses, ini open access. Jangan ragu bila sejawat ingin menulis di bidang bedah plastik, nanti daripada kami akan edit, tentunya kami akan beri masukan dari para staf yang mendalami bidangnya masing-masing. Tahun 2020-2021 hibahnya cukup banyak, ada 17, totalnya sampai 3,2 miliar. Baik yang dikeluarkan oleh BRIN maupun oleh RSCM itu sendiri. Nah, ini bidang-bidangnya. Craniomaxillofacial surgery, di situ Dr. Krista, Dr. Heni, Dr. Vika. Reconstructive microsurgery, Dr. Parintosa, Dr. Rian. NN Micro, Dr. Teddy, Dr. Ocha juga dengan mikronya Burn and Wound. Saya sendiri, Dr. Melati, Dr. Vian, Dr. Tommy, eksternal di Natalia, Dr. Indri, Prof. Kaula, estetik. Ini dipunggawai oleh Dr. Teddy. Meskipun staf yang lain juga mengerjakan estetik. Nah, sarana yang kami punya di RSCM ini terletak di gedung CMU 3. Di situ ada 2 unit, yaitu unit pelayanan terpadu luka bakar dan Craniofacial Center. Di unit luka bakar ini kami punya HCU, ICU, dan kamar operasi yang terletak dalam satu lantai. Kapasitas HCU itu ada 6, ICU 2, kamar operasi 1, semua ditangani oleh tim multidisiplin. Penelitian ini mulai dari xenograf, kulit ikan, sampai yang terakhir stem cell. Dan ini Craniofacial Center sekarang namanya Poliklinik Kinanti, menangani berbagai macam kelainan kongenital, yang paling mungkin kelihatan sejawat lihat itu pasien bibir dan langit-langit sumbing. Ini pun juga ditangani oleh tim multidisiplin, mulai dari dokter gigi dengan disiplin ilmunya, dokter THT, dokter rehabilitasi medik. Di Craniofacial ini ada 2 kamar operasi, termasuk reconstructive microsurgery, hand surgery, semua dilaksanakan di Craniofacial Center karena ada fasilitas 2 kamar operasi, sehingga bisa dikatakan bedah plastik itu kegiatannya di gedung CMU 3 karena dalam satu level ada unit luka bakar dan Craniofacial Center. Ini contoh-contoh kasusnya. Kompleks wound and scar, keloid, rekonstruksi dengan skin graft, lalu dengan flap, radiasi, keloid, ya, meminimalisasi rekurensi kaki-kaki diabetes. Biasanya bagian kami ini sering dikonsul untuk luka-luka yang sukar sembuh. Lalu ada kontraktur, sampai kami latih sampai bisa berjalan dengan baik. Ini tentu tidak terlepas bukan hanya hasil operasi saja, tapi peran sejawat lain seperti rehab medik, psikiatri, dan juga nutrisi sangat menentukan hasilnya. Jadi mungkin 50% operasi, 50% ditentukan oleh tim yang lain. Jadi kami tidak bekerja sendiri. Rekonstruksi pasca abses di gigi, kemudian sampai ke leher, terus dekubitus, ini juga pasien yang memang banyak dikonsul. Di sini bisa dilihat ditutup dengan flap, ya. Kontraktur juga cukup banyak. Nah, ini reconstructive microsurgery. Waktu dokter Ocha sendiri tentu angkanya tidak seperti ini. Nah, kemudian ada dokter Rian sehingga jam operasinya bisa lebih singkat, tingkat keberhasilannya juga di atas 90%. Dan yang dikerjakan juga lebih susah. Bayangkan menjahitnya paling tidak pakai benang 10-0, 11-0 di bawah mikroskop.
tentunya dengan tidak dicapai dengan waktu yang singkat, memerlukan konsistensi istiqomah yang tentunya memerlukan kesabaran sehingga bisa dicapai hasil seperti ini. Begitu kompleksnya, misalnya mandibulanya hilang, kemudian dibuatkan mandibula dari fibula, ya, maksilanya hilang, lalu dibuatkan dari tulang mana, direkonstruksi sedemikian rupa sehingga bentuk dan fungsinya mendekati normal. Craniomaxillofacial surgery paling banyak memang pasien cleft lip and palate. Di sini diberikan oleh tim ortodonsi supaya celahnya nggak terlalu lebar, ada device-nya, juga operasinya nanti tidak sulit karena jaraknya yang terlalu lebar, risiko jahitan lepas dan lain sebagainya. Lalu juga ada rekonstruksi frontonasal dysplasia, berbagai macam kasus yang sulit ada di sini semua. Hand surgery, Dr. Teddy mengembangkan full awake hand surgery. Jadi dengan teknik pembiusan lokal, ada campuran adrenalin ya dengan komposisi tertentu, ya nyerinya bisa ditekan. Nah kalau pasien hand surgery misalnya kita nyambung tendon, tentu kita pengen lihat kan pasiennya bisa karena sadar jadi bisa diminta untuk menggerakkan tangannya sehingga kita bisa tahu intraoperatif hasilnya sudah tercapai atau belum, bisa dikoreksi di situ juga on-site. Nah, full awake hand surgery. Dan rekonstruksinya juga yang rumit-rumit ya, dengan berbagai macam kelainan kongenital tangan seperti pada ini gambar, bukan cuma misalnya polidaktili, sindaktili, ini ada yang lebih kompleks lagi dan juga nyambung. Misalnya sabetan benda tajam atau traumatik amputasi. Ini juga dikerjakan oleh Dr. Parintosa, Dr. Teddy, beserta tim. Male and genitalia ini hipospadi paling banyak kasusnya, tapi juga kadang-kadang ya kita menyambung glans penis ya oleh tim bedah mikro. Dan satu lagi yang cukup banyak ini akibat penyuntikan silikon cair atau disebut silikonoma. Bentuknya menjadi besar, fungsinya terganggu. Silikon cair yang di bawah dermis itu kami buang, kemudian ditutup dengan skin graft sehingga bentuk dan fungsinya mendekati normal. Rekonstruksi pasca ablasi tumor dimanapun, di bagian tubuh manapun, entah di perineum, mungkin di wajah, kami rekonstruksi bisa dengan flap lokal atau bedah mikro. Nanti pembicara selanjutnya, kalau nggak salah Dr. Puji akan menjelaskan apa sih itu reconstructive ladder. Mulai dari jahit primer sampai rekonstruksi yang komplit yang dikerjakan oleh para spesialis bedah plastik di berbagai rumah sakit. Dan yang tidak ketinggalan tentu estetik surgery, ya macam-macam, ada face, body, breast, yang paling banyak tentu daerah muka, operasi kelopak mata, sama operasi hidung, rhinoplasty, blepharoplasty, upper atau lower, facelifting, ya, dan setelah itu turun ke bagian torso, abdominoplasty, abdominolipektomi, liposuction. Dan kami Dr. Indri ini juga mengerjakan transplantasi rambut. Rekonstruksi payudara beserta estetik, entah augmentasi atau reduction, karena ya kelainan, jadi ada breast enlargement atau giant fibroadenoma mani. Tentunya di sini kami juga bekerja sama dengan tim dari bedah onkologi. Nah, outlet
itu yang tadi kami bicarakan, yang kami sampaikan outlet kamar operasi. Meskipun di CCC juga ada poliklinik, tapi kami juga difasilitasi oleh rumah sakit di Poliklinik Madya, di RSCM, dan klaster estetik RSCM Kencana. Jadi kalau yang pakai BPJS di Craniofacial Center atau Poliklinik nanti, dan kalau yang bayar umum, apalagi yang VIP, itu nanti dilayaninya di Poliklinik Madya dan klaster estetik RSCM. Demikian yang dapat kami sampaikan sekilas mengenai kantor kami Divisi Bedah Plastik yang terletak di dalam Departemen Bedah, beserta program studi ilmu bedah plastik, dan tempat kami berkarya di gedung CMU 3 serta poliklinik di RSCM. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator.